警察によりますと、いずれもインドネシア国籍で、鴻巣市に住むアフマド・サイフディン容疑者とレディ・スティアワン容疑者、スワンティ容疑者の3人は、おととし12月頃、福島県内の畑に男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。遺体は3人の職場の同僚で、インドネシア国籍の20代の男性とみられています。先月、男性の行方がわからないと通報を受けた埼玉県警が行方を探し、男性の知人へ捜査を進めた結果、畑からキャリーバッグに入った遺体が見つかったということです。県警が身元確認を進めていますが、死因は脳損傷だということです。警察は男性と3人の間に何らかのトラブルがあり、男性が死亡した経緯についても3人が知っているとみて調べています。 Jadi beberapa hari kemarin, hari ini mungkin kemarin, lagi gempar Jepang ini. Kasus pembunuhan yang terjadi di Fukushima. Mayat seorang Kensuke yang berumur 20 tahun ditemukan di dalam tas kiriba, koper mungkin, yang ditanam di sebuah ladang orang di Fukushima. Sedangkan Kensuke ini, anak magang yang meninggal ini, tinggalnya di Saitama. Jadi polisi menemukan mayatnya di situ, di Fukushima. Jadi ini masih diduga tersangka, ini 3 orang ini ditangkap karena terakhir mereka itu samaan. Jadi 3 orang ini ditangkap, mereka itu samaan, 4 orang sama korban. Ya, katanya makan bareng atau minum bareng di salah satu apartemen atau di mana. Setelah itu kabarnya udah hilang. Ternyata kasus pembunuhan ini terjadi 2 tahun lalu, 2021, bayangin coba. Terus di Fukushima, di dalam Kiriba. Akhirnya dilakukan penyelidikan sama polisi Jepang dan ditangkaplah yang 3 orang ini. Jadi tersangkanya ini 3 orang. Ahmad Saifuddin umur 35, Teddy 33, sama cewek Swanti 31. Jadi mereka ini adalah teman, rekan, teman lah gitu ya. Jadi teman seperjuangan kah, teman berangkat ke Jepang lah, teman di apartemen lah, pokoknya teman. Kenapa kasus ini bisa terungkap padahal udah 2 tahun yang lalu? Karena salah satu teman, mungkin teman korban ini melaporkan ke polisi bahwa anak korban ini sudah hilang lebih dari 2 tahun. Jadi mungkin karena dia resmi, jadi dia lapor polisi tentunya ya. Aneh, kenapa hilang kok gini? Mungkin kalau ilegal, mungkin mau dilaporin juga dia suka pindah-pindah kan, mungkin ini mungkin karena ini resmi, jadi mungkin kalau dilapor mungkin datanya ada. Akhirnya anak ini hilang sudah 2 tahun. Nah, mungkin dicek di perusahaannya, di apartemennya atau apa, dilakukan penyelidikan di mana tempat dia terakhir ketemu. Akhirnya diputuskanlah dilakukan pencarian besar-besaran. Ya, dikumpulkannya beberapa saksi dan ini tersangka yang tadi 3 orang ini ditetapkan sebagai tersangka, tapi katanya mereka ini masih membantah kalau dia melakukan pembunuhan. Namun ya, namanya polisi nggak bodoh-bodoh amat kan, pasti akan diselidiki sampai ketemu. Ya nggak mungkin lah orang ditemukan di dalam kiriba koper mati bunuh diri. Masa mati bunuh diri, masuk diri dikubur? Jelas itu kasus pembunuhan kan. Ya mau disembunyikan seperti apapun bangkai, masalah itu pasti suatu saat bakalan ketahuan. Apalagi kasus besar seperti begini ya. Gue sampai kaget kemarin lihat berita. Masa iya ini kasus pembunuhan? Kok bisa ya orang Indonesia? Paling parah orang Indonesia itu bikin onarnya itu pernah ada dulu yang nodong nenek-nenek kasus di Kombini dan nodong pakai semprotan gas. Akhirnya ditangkap, mungkin sudah dideportasi mungkin orang. Jadi mungkin dia ada masalah apalah pribadi atau apalah. Gue kaget ini ada kasus pembunuhan yang dilakukan sesama warga negara Indonesia yang mungkin ini sama-sama perantau. Perut gue langsung mules baca berita. Kenapa begitu? Karena kasus-kasus besar itu biasa dilakukan sama orang Vietnam. Orang Vietnam tuh di sini tuh berani-berani. Dulu gue pernah nonton TV. Orang Vietnam itu nanam ganja di dalam rumah. Ternyata dia sudah melakukan transaksi atau nanam ganja itu udah lama kan. Akhirnya kebongkar. Ternyata orang itu orang Vietnam. Gue sampai geleng. Gila orang Vietnam nih berani-berani bikin kasus gini ya. Taunya sekarang Indonesia lebih parah lagi.
Udah program magang dihapus, mau diatur ulang supaya lebih bagus, supaya orang-orang anak magang dilindungi, supaya lebih diperhatikan, jangan ada dibully sama perusahaan Jepang. Malah ada kasus kayak gini lagi. Bagaimana mau diurusin nanti? Ini bakalan ngedampak kepada tentu saja yang mau magang ke sini, adik-adik atau kohai-kohai yang sedang menunggu, mana udah nunggu capek sama corona, karena kasus gini lagi. Ada aja ya. Ini nggak bisa gue bayangin gimana perasaan orang tuanya di Indonesia. Mungkin dia mikir, mungkin kontraknya 3 tahun kan, 2021. Otomatis mungkin tahun ini dia pulang ke Indonesia korban. Ini mungkin 2 tahun udah nggak ada telepon ke Indonesia. Kalau ilegal pasti bisa menghubungi ke Indonesia. Ini udah hilang banget. Gimana dah perasaan orang tuanya di sana ya? Anaknya yang dia bangga-banggakan di Jepang ditunggu pulang, tau-taunya sudah meninggal. Apa perasaannya orang yang ngebunuh itu ya? Apa yang ada di hatinya itu, otaknya syaiton semua ya? Ini ditetapkan sebagai tersangka kan? Ya mau bagaimana lagi ya, jelas mereka yang dituduh kan? Walaupun sedang dilakukan penyelidikan. Pasti bakalan ketahuan siapa yang ngebunuh. Dan alasannya nanti kita dengar lagi berita selanjutnya. Menurut gue sih, kita itu di Jepang merantau jauh. Kita itu berangkat sama-sama loh dari Indonesia, berjuang sama-sama. Mungkin ada yang sendiri, berdua, bertiga, yang jelas kita itu bersama-sama ke Jepang nyari uang untuk dikirim ke Indonesia buat orang tua. Kita di negara orang itu saling ngelindungi lah, saling bahu-membahu, gotong royong. Malah kalau ada teman kita orang Indonesia kalau dibully sama orang Jepang atau orang luar Indonesia, kita itu harus bela, harus sampai pukul-pukulan, nggak apa-apa, asal jangan ngebunuh. Itu demi ngebela sahabat teman kita yang dari Indonesia, bukan malah saling begini, saling bunuh. Itu kenapa gue lihat sering kali di TikTok nih ya, gue scroll TikTok, isinya tahu apa? Saling senggol-senggolan. Bukan senggol anak Vietnam, senggol anak Myanmar, atau senggol mana. Ini dia saling senggol sama anak Indonesia tau. Anak-anak Kinsusi yang sekarang nih. Senggol gaji lah, senggol pekerjaan lah, paling enak, merasa paling enak kerjanya bagus, pamer di TikTok. Gajinya difoto, slip gajinya dipamerin di sosmed, di TikTok. Senggol loh, gaji gue sekian puluh juta. Senggol pacarnya cantik, dia disayang sama pacarnya lah, apalah, saling, pokoknya isinya itu saling sindir-sindir, senggol di TikTok nih. Itu rata-rata anak Kinsusi itu ya. Gue nggak tahu di otaknya apa itu. Tujuannya untuk FYP atau hiburan lah, dengan beralibi cuman hiburan bang, matamu hiburan, masa hiburan kayak gitu? Yang nonton kan jutaan yang nonton. Nggak mungkin yang 1 juta banyak itu bakalan suka. Pasti ada yang hater. Gua aja Neo Japan ada haternya di YouTube ini. 1 juta yang nonton, mungkin ada yang sifatnya lain, kita nggak tahu kan. Benci atau dendam sama lu. Nanti nggak tahu gimana lu dibaik-baikin habisnya dibunuh lu. Gitu kan. Gua kan nggak tahu kan sosial media kayak gimana. Makanya ini janganlah saling sindir, saling senggol di TikTok, di sosial media. Yang share yang baik-baik lah, motivasi, kebaikan. Ini ngeser-ngeser gaji besar-besar, alibinya untuk motivasi. Untuk apa? Bukan gitu. Gua aja yang YouTuber di sini, TikTok di Jepang, nggak pernah gua mau ngeser-ngeser gaji. Gua segini, sekian puluh juta, ratusan juta untuk. Nanti gimana perasaan orang yang gajinya kecil, udah kerjanya berat, anak-anak Gemba, anak-anak Tobi itu kerja berat, dibully, terus gajinya kecil, terus dilihat lagi video yang lagi senggol-senggolan, sindir, gimana perasaannya? Nggak panas dia kan? Akhirnya dia galau, stres. Pasti dia ngedumel, lihat aja kalau gue ketemu gue hantam. Pasti ada aja orang mikir kayak gitu. Jadi teman-teman biasa-biasa aja lah di Jepang, kerja biasa ya. Kalau mau upload yang hiburan di sosial media boleh lah, share-share apa, jangan sampai saling sindir lah, menyindir. Cewek cowok semua, aduh. Dan juga buat teman-teman yang lagi galau, stres tuh, jangan pergi ke tempat-tempat clubbing, minum-minum, pergi ke masjid caranya. Cari tempat perkumpulan anak-anak masjid. Kalian di masjid di Osaka bisa ke Mio, banyak masjid di Osaka, di Ibaraki ada, di Tokyo ada. Mungkin sekarang setiap prefektur itu banyak masjid, kumpulan organisasi pengajian. Kalian sharing-sharing ilmu di sana, ngaji kan, biar nggak terlalu stres gitu. Ada juga itu yang anak Kinsusi nge-share pachinko, main judi di share. Memang di Jepang itu pachinko atau judi itu legal.
Tapi bukan berarti ini dapat gaji nge-share dia apa tutorial main pachinko di-share. Ada yang nanya, gimana caranya bang tutorial lo? Dia nanya, coba. Gila. Itu yang di-share-share tuh pas menang doang. Pas hancur-hancurnya tuh berapa puluh juta itu. Coba yang baik-baik lah di-share, ditiru. Jadi itu saya dari gua kalau nggak ngomong ini mules perut gua nih. Makanya gue cerita share juga mau himbau. Gue udah lama pendem itu orang-orang yang begitu tuh. Gue juga selama nge-YouTube atau nge-TikTok atau bicara kalau gue ada salah kata, gue minta maaf. Buat teman-teman juga kontennya sosialnya diperbaiki, jangan saling sindir supaya tidak berakibat sesuatu yang kita tidak inginkan nanti. Oke, sekian saja dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.